تعليما وتذكر وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والتوفيق. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari Jumat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk kita dapat memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW dan memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan maulid, dengan salawat yang kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala mempererat hubungan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW, sehingga hubungan tersebut tidak akan pernah putus sampai kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Jumat, malam kali ini kita berada di malam yang terakhir daripada malam Jumat dari bulan Rajab yang mulia. Insyaallah beberapa hari lagi bulan Rajab akan berpisah dengan kita dan meninggalkan kita. Menjadi hukum alam, hukum hidup seseorang manusia, menjadi sunatullah. Jika seseorang ditinggal, maka kesempatan untuk bertemu dengan bulan Rajab di tahun akan datang belum tentu akan dapat lagi bersama dengan dia. Jadi kalau sudah ditinggal, yang ditinggal berarti ketinggalan. Gitu. Ketinggalan dengan segala amal ibadah, ketinggalan dengan segala istighfar, ketinggalan dengan segala amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Maka itu perbaharilah taubat kita kepada Allah. Mumpung malam hari ini malam hari Jumat, termasuk daripada malam-malam yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai malam yang mustajabud doa, sebagai malam yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir daripada bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang belum kita minta kepada Allah malam hari ini, habiskan minta dengan Allah. Apa aja yang kita mau minta dengan Allah, habiskan minta pada malam hari Jumat terakhir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini adalah malam mustajabud doa, malam yang Allah Subhanahu wa taala dijabah semua doa-doa kita. Maka itu mau doa apa silahkan, gitu kan? Mau minta apa silahkan. Tapi yang penting kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulukan permintaan yang lebih darurat di dalam kehidupan kita. Apa itu? Permintaan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan berkat malam Jumat, dengan berkat bulan Rajab, dengan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu Wa Taala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, berkenan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita, baik kesalahan yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Tidak berdiri salah satu daripada kita dari duduknya di dalam majelis yang mulia ini terkecuali dosanya sudah diampuni oleh Allah, terkecuali kesalahannya sudah dihapuskan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang-orang tua kita juga yang meninggal dunia, yang sudah berada di alam barzakh, mudah-mudahan mereka juga mendapatkan pengampunan, mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala dan diangkat derajat mereka ke derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mereka semua dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa besok hari Jumat yang terakhir, maka itu amalkan apa yang diajarkan oleh para aslafun shalihin, amalkan yang diajarkan oleh para aulia, para ulama tentang amalan-amalan yang dibaca di akhir hari Jumat, di hari Jumat yang terakhir daripada bulan Rajab. Itu. Apa amalannya? Amalan yang umum, yang biasa orang-orang baca, ya, yang biasa orang-orang baca itu. Kita mendapat ijazah langsung daripada guru kita Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syadri radhiyallahu anhu. Beliau mengijazahkan kepada kami bahwasannya, kata beliau, tuqra fi akhir Jum'ah min ar-Rajabi wal khatibu 'ala al-mimbar fi akhir khutbah tsaniyah idda du'a lil mu'minina wal mu'minat sirran bainaka wa bainan nafsika. Itu. Apa yang dibaca? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Berapa kali membacanya? 35 kali dibaca tatkala khatib berada di atas mimbar di akhir daripada khutbahnya yang kedua. Gitu. Di akhir daripada khutbahnya kedua. Kalau sudah antara dua khutbah khatib duduk, maka di akhir daripada khutbah, ya, khutbah kedua, tatkala khatib berdoa. Ini yang kita dapat dari riwayat, yang kita dapat ijazahnya langsung dari Habib Salim. Beliau mengajarkan kepada kami tatkala khutbah yang kedua, ya, di khutbah yang kedua tatkala khatib membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Nah itu. Jadi membaca doanya, membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullahnya adalah waktu khatib berada di atas mimbar di khutbah yang kedua, ya, tatkala khatib membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya. Membacanya bagaimana? Sirran. Membacanya sirran artinya hanya dalam hati saja. Jangan nyaring-nyaring, mengganggu khatib nanti. Iya. Duduk di hadapan mimbar lagi, itu baca Ahmadur Rasulullah nyaring-nyaring, bahaya ya. Gitu. Nanti dibilang orang manjeduk udah. Nah, kira orang bilang itu manjeduk, dibilang orang gila nanti yang ada. Gitu. Jadi membacanya sirran. Jadi sirran itu artinya rahasia. Bainaka, antara dirimu, wa bainan nafsika, antara dirimu dan antara nasrubarimu, jiwamu. Ya. Jadi yang mendengar hanya dirimu dan jiwamu. Ya. Dirimu dan hatimu yang mendengar. Itu tidak perlu orang banyak-banyak mendengar. Begitu. Jadi bahasanya 35 kali Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu dibaca 35 kali. Mujarrabah li baqa'id duri dirhamat ma'al insani fi jami'is zaman. Itu. Jadi katanya Habib Salim, beliau mengatakan bahwasannya amalan ini kalau yang dibaca di hari Jumat, maka ini adalah amalan yang mujarrab. Arti mujarrab itu banyak daripada mereka yang membacanya berhasil. Gitu. Nah, jadi niatkan mudah-mudahan kita termasuk daripada yang berhasil, yang sudah banyak membacanya. Gitu. Jangan inti berniat mudah-mudahan termasuk daripada yang tidak berhasil. Gitu. Apa hasilnya? Hasilnya orang tersebut yang membaca ini, maka dia tidak tidak dikeringkan daripada rezeki di
dalam setiap tahunnya. Jadi dari mulai dia baca Jumat ini sampai Rajab tahun depan, artinya dia ada pekaringan duitnya. Nah, ada pekaringan, ada pepadat rezeki. Itu. Nah, siapa yang mau baca besok. Itu. Kayak apa, Bib? Pemerintah melarang kita sembahyang Jumat. Gitu. Kan mau umpati pemerintah, pemerintah yang tidak mau ikut. Gitu kan. Kalau yang tidak sembahyang Jumat besok gimana yang mau baca ini? Iya kan? Kalau itu sembahyang duhur aja di rumah gimana yang mau baca ini? Amalan ini. Sedangkan amalan ini hanya dibaca tatkala kita berada di masjid di hari Jumat. Gitu. Ada lagi amalan. Itu. Dan ini amalan kita dapatkan sanadnya langsung daripada guru kita Al-Habib Umar Muhammad bin Salim bin Habib. Beliau dapat daripada abahnya Al-Habib Muhammad, dan abahnya mendapatkan dari Habib Salim bin Habib, kakeknya Habib Umar. Apa faedahnya? Apa bacaannya? Ya, beliau mengatakan wa azazanil Habib Husain bin Abdullah bin Abi Bakar Al-Attas. Aku mendapatkan ijazah ini dari guruku, yaitu Habib Husain bin Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ya. Baca apa ijazahnya? Membaca surat Al-Fatihah. Membaca 1 kali surat Al-Fatihah. Gitu. Kira-kira sanggup dah baca Al-Fatihah 1 kali? Hah? Sanggup dah baca Al-Fatihah 1 kali? Al-Fatihah, bukan Yasin. Gitu. Baca surah Al-Fatihah 1 kali. Ya. Di akhir Jumat daripada bulan Rajab. Ya. Fi halatil khutbah. Ya. Tatkala dalam keadaan khutbah, fi awal atau misalnya. Membacanya boleh di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua. Gitu. Baca 1 kali surah Al-Fatihah sirran juga. Gitu. Hanya diri kita dan hati kita yang tahu. Jangan sampai orang lain tahu. Boleh di khutbah yang pertama ataupun di khutbah yang kedua. Begitu. Apa kata Habib Salim bin Hafid? Beliau mengatakan fa innaha mujarabatun li taisiril umur dunyawiyah. Sesungguhnya dengan membaca Al-Fatihah 1 kali di khutbah yang pertama atau di khutbah yang kedua, maka orang tersebut akan mendapati urusan dunianya semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunianya semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca 1 kali surah Al-Fatihah. Hafalan aja kalau berat Al-Fatihah. Nah, alhamdulillah. Jadi baca surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Dari mana membacanya? Yang paling bagus membacanya dari Bismillahirrahmanirrahim. Anda mulai dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim boleh. Itu. Bismillahirrahmanirrahim boleh juga. Ya, jangan mulai alhamdulillahirabbil alamin aja bismillahnya ketinggalan, jangan. Karena menurut Imam Syafi'i, ya, bahwasannya bismillah termasuk daripada surahnya Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah diawali daripada bismillah. Jangan ketinggalan membaca bismillah. Kita mazhabnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab yang lain biarkan, mau kada bismillah, mau kada dimulai dengan ta'awud, terserah mereka. Ya kan, ini mazhabnya lain. Itu kan, kalau kita mazhabnya Imam Syafi'i. Itu. Jangan mempersoalkan, yang penting intinya membaca. Nah, itu. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melanjutkan daripada pengajian kita yang telah lalu, qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin radhiyallahu anhum wa kanu idza dhahara alaihim syai'
man dhahara lahu an la yuhditsa bihi hatta yahruju minad dunya. Daripada alamat orang-orang itu wali, ya. Orang-orang itu wali adalah jika tampak suatu karomah pada diri mereka, maka mereka mewasiatkan kepada orang-orang yang melihatnya agar tidak menceritakan kepada orang lain. Nah, itu tanda wali kan? Jadi wali itu kalau dia mengeluarkan karomahnya, ada yang melihatnya, maka dia berwasiat kepada yang melihatnya. Ikam yang melihat jangan menceritakan kepada orang yang lain lagi, cukup buat ikam aja yang melihat. Itu wali. Namun ada wali hendak minta kisahkan kisah karomahnya kepada orang banyak, itu bertentangan, berarti lain wali. Nah, kalau lain wali apa? Ya terserah apa gelarnya. Nah, itu. Jadi dia tidak akan pernah minta orang-orang yang melihat untuk menceritakan. Hati-hati ya. Itu bisa membedakan ya. Mana nang jujur karomah, mana nang jujur wali. Gitu. Kecuali jika mereka telah meninggal dunia. Wa rubbama alharu minha syai'an ikhtiyaran limaslahatin tazidu an maslahati sitrin. Jadi ya. Akan tetapi kadang-kadang mereka para aulia itu menampakkan karomah mereka atas kemauan mereka untuk kepentingan yang lebih utama daripada menyembunyikannya. Jadi pahami baik-baik ya. Kalau orang itu benar wali berarti tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Tanda wali itu ada bertentangan dengan syariat. Kalau ada wali mengaku wali tapi meninggalkan sembahyang, itu lain wali sudah. Itu kan? Mengaku wali tapi sembahyang kada wudhu, itu lain wali. Itu kan? Lain wali. Ya. Jangan tertipu dengan karomah. Gitu. Jangan tertipu dengan karomah. Ketahuilah, kata Imam Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya oleh seseorang, Imam Sahal bin Abdullah Tustari radhiyallahu anhu, beliau terkala ditanya oleh seseorang tentang apa itu karomah. Gitu. Apa itu karomah? Ini yang ditanya wali bujuran. Lain walian lain ya. Itu apa itu karomah itu apa? Beliau menjawab, an tubaddila khuluqan madmuman min ahlaki nafsika bi khuluqin mahmudin. Ujar beliau, tatkala ditanya tentang karomah, beliau menjawab yang namanya karomah itu yaitu engkau bisa merubah akhlak-akhlakmu yang jelek dan ada pada dirimu dengan akhlak-akhlak yang terpuji dan yang baik. Itu karomah sudah. Itu mau karomah yaitu rubah akhlakmu yang tidak terpuji itu dengan akhlak yang terpuji. Akhlakmu yang tidak baik rubah dengan akhlak yang tidak baik. Ya kan? Akhlak yang tidak baik rubah dengan akhlak yang baik. Itu karomah. Gitu. Tidak usah mau nyari karomah yang besar-besar, tidak usah. Itu. Kalau sudah bisa merubah akhlak yang tidak baik menjadi akhlak yang baik, itu karomah bagi diri kita. Itu. Biasanya hadir majelis belang-belangan, rubah. Jangan lagi hadir majelis yang perlu aja. Itu kan, jadikan hadir majelis itu keperluan. Jangan mengorbankan majelis karena ada perlu di lain. Jangan. Itu kan keperluan. Jadi kebutuhan kita dengan majelis itu mantap begitu. Jangan kita butuh majelis karena hendak ada sesuatu aja. Jangan gitu. Jadi kan kita ini butuh dengan majelis karena memang kita ini mau belajar, mau jadi pintar. Dengan belajar hari ini kita bodoh,
dengan belajar, insya Allah besok nggak bodoh lagi, gitu kan? Hari ini bodoh, boleh hari ini bodoh, tapi setelah belajar hadir majelis ilmu nggak bodoh lagi, ya kan? Sehingga ada orang mau memulih kita tidak terbumuli, ya itu kan? Gitu. Jadi rubah akhlak yang jelek pada dirimu dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah itu. Jangan haus mengumpulkan ijazah aja. Setiap habib, setiap guru ditakuni ijazah, hibah ijazah. Akhirnya ada tamarakan lagi. Ya kan, cukup sebutin aja ijazah, tapi istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Itu kan, daripada menyasar wali jauh-jauh, akun aja berjalan batis. Ya kan, nang jelas nyata-nyata, ya kan, uwitan di rumah. Ya kan, kubur uwitan kali datangi sampai berjalan batis. Ya kan, akun aja menyiksa diri. Dari mana-mana aku berjalan batis untuk menghadiri haulnya para aulia. Jangan, itu menyiksa diri ngarannya. Baik menziarahi kuitan nyata lagi, ya kan? Ang kuitan di rumah kalian didatangi, ya, ang wali jauh didatangi. Memangnya mana derajatnya hebat antara kuitan kita dengan wali itu? Hah? Nah, pikir-pikir baik-baik. Kalau belajar paham, kalau tidak belajar ya itu paham-paham. Ya kan, aku aja mendatangi kuburan wali jauh-jauh berjalan. Kuitan nang di rumah ada datanginya. Nah, padahal ya kan, doanya orang tua kita itu dapat menembus, dapat membuka pintu langit yang 7. Gitu. Bahkan ulama-ulama menyatakan satu doanya orang tua itu lebih mulia, lebih abdul daripada 1000 doanya para aulia. Gitu. Ada melawar, apalagi nyeseikum. Ya kan? Itu. Maka itu orang tua itu harus dimuliakan. Nah itu. Jangan tersalah, jangan. Ada apa? Bagus saja. Ya, cinta kepada aulia bagus, cinta kepada ulama bagus saja, bagus. Tapi jangan meninggalkan kuitan. Jangan meninggalkan kuitan. Gitu. Sama orang wajah ini karena bulan Mi'raj, ya kan, haulnya ulama, akhirnya acara lalu haul aja. Padahal bulan Mi'raj ini bulannya Nabi Muhammad. Iya kan, Isra Mi'rajnya 3 lem, haul aja di mana-mana. Itu jangan dilupakan Nabi Muhammadnya, ya kan? Jasanya itu berasal seberatan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Rajab Isra Mi'raj itu adalah momen yang sangat indah bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu momen yang sangat bersejarah, kenangan yang takkan pernah terlupakan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu tadi kita baca kan, gitu. Arajal habibu ila samawatil ula wal arsy wal kursi ra'a maulana. Gitu. Asra bihi maula wa salla khalfahu ruslu wa syahada barzahan wa jinana. Gitu. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri akan alam barzakh dan alam surga. Nah itu. Pernah menyaksikan ini hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta naik ke atas langit dunia, menembus langit yang paling tertinggi dan arsy serta kursi, lalu berjumpa dengan Sang Maha Penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jangan dilupakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Aidrus radhiyallahu anhu. Ini beliau adalah wali yang paling banyak memiliki karomah, gitu, di zamannya, gitu. Gudangnya karomah,
Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus. Gitu. Setelah beliau banyak punya karamah, beliau mengatakan apa? Nanti akan terjadi di akhir zaman kesalahan yang sangat besar, ujar beliau. Apa kesalahan yang sangat besar? Dalam membedakan apa? Dan perbedaan yang jauh akan timbul nanti dari segolongan kaum di akhir zaman, yang mana mereka tidak memiliki amal ibadah, akan tetapi sering mengaku dirinya termasuk orang wali. Ibadahnya tidak seberapa, mengaku jadi wali. Nah ini zamannya sudah ketemu kita. Iya kan? Orangnya bina kelihatan di majlis kada, belajar kelihatan mengaji kada, ibu jadi mengaku wali. Nah gitu. Ini zamannya. Ya, zamannya sekarang ini yang dimaksud oleh beliau. Ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus ini, beliau meninggal dunia ya tahun 871 Hijriah. Sekarang ini 1441 Hijriah. Berapa ratus tahun itu sudah? Nah, itu. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi jangan terkecoh dirimu dengan orang-orang yang tidak memiliki amal ibadah tetapi mengaku sebagai wali Allah. Di zamannya ini banyak benar mengaku wali Allah. Nama aku nabi sudahnya. Itu nama aku Jibril ada juga. Gitu macam-macam. Ya. Nah, maka itu ini zamannya. Harus dilihat baik-baik. Sebagaimana Al-Imam Abul Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, beliau mengatakan lau anna rajulan basata musallahu 'alal ma'i wa tarabba'a fil hawa fala taghtaru bihi hatta tanzuru kaifa tajidunahu bil amri wan nahyi. Jika seseorang terlihat bisa membentangkan sejadahnya di atas sungai, di atas laut, tidak tenggelam, dan bersila duduk di atas udara, tidak jatuh-jatuh, ya jangan kalian tertipu, kata beliau. Dengannya hingga kalian melihat bagaimana ia menerapkan amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam syariatnya. Gitu. Jadi kayak apa orang itu amar ma'rufnya? Gitu. Kalau ada terlihat, jangan percaya. Itu adalah istidraj. Nah, disengajakan oleh Allah Subhanahu wa taala biar ia tambah sesat. Nah, sebagaimana para ulama mengatakan uqubatu ashabid dawai su'il khatimah. Akibat orang yang sering mengaku-ngaku sebagai wali itu adalah meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Celaka di akhir-akhirnya. Mengaku bisi surga sorangan dari mana? Namun surga itu si pengajurangnya hanya Nabi Muhammad. Lain dari Nabi Muhammad ada bisi surga. Amun hendak masuk surga Nabi Muhammad bujur. Tapi kalau bisi surga sorangan itu tidak benar, ya jangan sampai seperti itu. Siapa ada yang mengaku seperti itu, mengaku-ngaku sebagai wali, takutan su'ul khatimah. Nah itu, jadi hati-hati, ya. Maka itu belajar, ya jangan sampai kita ditipu. Nah itu. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kullu amalin laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Itu. Semua amal kata Nabi Muhammad yang tidak ada perintah dari syariat, maka itu semuanya tertolak. Mudah-mudahan seberatan amal-amalan yang kita kerjakan berdasarkan dan sama dengan apa yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan apa yang diamalkan oleh para aulia, para ulama, para sholihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita, panjangkan umur orang-orang tua kita, panjangkan umur guru-guru kita, sehingga selalu dapat melaksanakan ibadah, sehingga selalu
dapat berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambah mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan bulan Rajab tahun ini sebagai bulan Rajab yang terakhir dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bulan Rajab tahun depan kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah, kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dengan bulan Sya'ban, dapat bertemu dengan malam nisfu Sya'ban, dapat bertemu dengan awal malam bulan Ramadan, dapat bertemu dengan malam-malam kemuliaan di bulan Ramadan, dapat kembali melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dapat kembali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dapat kembali membaca Al-Quran di bulan Ramadan, dapat bangun malam di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita ke derajat yang paling tinggi daripada para hamba-hambanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita daripada orang-orang yang soleh, yang ikhlas dalam